Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Jane Omori, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-temanku yang berbahagia. Saya Siska Amelia Fernanda dengan NPM 164 akan mempresentasikan materi dengan judul Membangun Karakter dan Moralitas Peserta Didik. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan bagian aspek dan peran yang sangat penting untuk mewujudkan manusia yang bermutu dan berkarakter di era perkembangan zaman saat ini. Melalui pendidikan dapat meningkatkan potensi yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, baik dari segi karakter, moralitas, pengetahuan maupun keterampilan peserta didik, yang pastinya hal tersebut menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Maka dari itu, pendidikan salah satu aset dan kebutuhan bagi setiap individu agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penerus bangsa yang bermartabat di masa depan yang akan datang. Dengan begitu, melalui pendidikan dapat mempersiapkan peserta didik yang berkualitas, kompetitif, dan kreatif. Selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan. Yang pertama, apakah pengertian karakter dan moralitas peserta didik? Dan yang kedua, bagaimana sih cara membangun karakter dan moralitas peserta didik? Dan yang ketiga, apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter dan moralitas peserta didik? Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk mengetahui karakter dan moralitas peserta didik. Yang kedua, mengetahui bagaimana sih cara membangun karakter dan moralitas peserta didik. Dan yang ketiga, mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Bab 2, pembahasan. Pengertian karakter dan moralitas. Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental, moral, akhlak, atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong atau penggerak, serta pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Seseorang dapat dikatakan berkarakter apabila orang tersebut telah mampu menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki oleh masyarakat, serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan moralitas sebagai hasil upaya rasional manusia dalam menentukan sesuatu, semestinya akan sejalan dengan apa yang ditentukan oleh normalitas agama, sehingga moralitas akan senantiasa ditandai dengan upaya manusia dalam menjalankan syariat agama yang telah ditentukan. Membangun karakter peserta didik adalah investasi untuk masa depan, di mana membangun karakter peserta didik adalah upaya yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karakter yang kuat kan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan hidup dan menjadi individu yang berguna bagi masyarakat. Ada beberapa cara efektif untuk membangun karakter peserta didik. Yang pertama, dengan memberikan contoh yang baik. Ketika guru memberikan contoh cara berpakaian yang baik, cara berperilaku yang baik, maka siswa tersebut akan mengikuti secara spontan. Dan yang kedua yaitu menanamkan nilai-nilai moral. Menanamkan nilai-nilai moral seperti jujur, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam berangkat sekolah, tepat waktu, itu merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan ke peserta didik. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan menggunakan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang efektif. Dan yang keempat, memberikan apresiasi dan pengakuan, memberikan hadiah atau reward kepada peserta didik. Dan yang kelima yaitu membina hubungan yang positif kepada peserta didik, kepada orang tua, agar bisa berkolaborasi dengan baik ketika ada permasalahan di sekolah.
Selanjutnya yaitu membina hubungan yang positif, dan yang keenam mengajarkan keterampilan hidup kepada peserta didik, dan yang ketujuh memberikan peluang untuk berkontribusi. Misalnya seorang guru memberikan tugas berkelompok kepada siswa agar para siswa bisa mengeluarkan pendapatnya dan saling bekerja sama. Itu termasuk memberikan peluang untuk berkontribusi. Selanjutnya yaitu membangun moralitas peserta didik. Membangun moralitas untuk peserta didik adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah membentuk karakter individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai luhur. Membangun moralitas peserta didik adalah upaya yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Moralitas adalah fondasi bagi individu untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Dengan moral yang kuat, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, peduli, dan berintegritas. Maka dari itu sangat penting untuk membangun moralitas peserta didik karena mempunyai tujuan dan juga manfaat yang sangat banyak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun moralitas peserta didik. Yang pertama, pembelajaran nilai-nilai moral secara terintegritas, dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif seperti model pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi, dan yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kalau di SD itu ada ekstrakurikuler pramuka, dan itu sangat membantu sekali dalam mengembangkan peserta didik. Dan yang keempat yaitu kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua itu sangat diperlukan, karena dengan kerjasama dengan orang tua maka ketika siswa tersebut mempunyai masalah maka menjadi lebih mudah. Dan yang kelima, teladan dari guru dan staf sekolah. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi seperti LCD, proyektor, itu sangat membantu sekali. Nilai-nilai moral yang perlu ditanamkan pada peserta didik. Yang pertama ada jujur, tanggung jawab, disiplin, hormat, peduli, kerjasama, keadilan. Itu semua sangat penting dan sangat perlu ditanamkan kepada peserta didik. Karena ketika seorang peserta didik mempunyai nilai-nilai moral tersebut, maka akan menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang baik. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama yaitu perubahan nilai zaman. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai zaman itu akan berubah. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus menjadi agen perubahan supaya seorang siswa tidak bingung memilih langkah yang mana. Selanjutnya yaitu pengaruh media sosial. Media sosial sangat-sangatlah berpengaruh terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu keberagaman latar belakang. Solusi yang pertama yaitu guru sebagai agen perubahan. Yang kedua, kerjasama lintas sektor. Yang ketiga, evaluasi yang berkelanjutan. Itu adalah solusi pada setiap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan moralitas dan juga karakter peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter dan moralitas peserta didik merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitar. Faktor internal karakter yaitu temperamen. Yang kedua yaitu minat bakat, dan yang ketiga kecerdasan emosional. Untuk faktor eksternalnya atau faktor dari luar yaitu keluarga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Faktor internal maupun eksternal itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus menjadi agen perubahan agar siswa tersebut tidak bingung dalam
dalam memilih pergaulan yang baik. Dan yang selanjutnya yaitu moralitas. Faktor internal moralitas yaitu hati nurani, kepercayaan agama. Faktor eksternalnya keluarga, sekolah, lingkungan sosial, budaya, nilai-nilai sosial. Bab selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah tersebut yaitu dalam membangun karakter dan moralitas peserta didik adalah sebuah proses yang kompleks dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak dan faktor. Proses ini tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, guru harus menciptakan generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, moral, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya yaitu saran. Dengan makalah ini, pembaca dapat mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana sih cara membangun karakter dan moralitas peserta didik, serta penulis berharap dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat untuk para pelajar, mahasiswa, serta semua pihak yang membaca makalah ini. Penulis menyadari dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk dapat menulis makalah dengan baik untuk depannya. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.